Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 22, Pedang Bayangan. Gedebuk, di rumah Zhang Shaoxiong di Kota Awan, cangkir teh mahal yang tipis pecah dan Zhang Shaoxiong, penguasa keluarga Zhang, menjadi murung. Zhang Shaoxiong bertanya dengan nada marah kepada bawahannya, apakah Chen Hu dan yang lainnya gagal? Bukankah dia seorang ahli bela diri alam laut energi? Tidak bisakah dia membunuh seorang pria di tingkat ke-7 pemurnian tubuh? Seorang pelayan berkata dengan hormat, Tuan Zhang, Chen Hu tidak hanya gagal tetapi juga mati. Tombak Ling Feng miliknya dijual dan beberapa sisa-sisanya ditemukan di kawasan Gunung Yamanato. Zhang Shaoxiong mendengus dengan dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh tidak berguna. Apakah ada orang lain yang tahu tentang hal ini? Pelayan itu berkata, Balai Seni Bela Diri belum mengambil tindakan sehingga mereka mungkin tidak tahu tentang hal ini. Pada saat yang sama, seekor kuda dengan surai kuning berlari ke Kota Awan. Setelah kembali ke kota, Luo Xiu berganti pakaian dan datang ke Balai Seni Bela Diri, bersiap untuk pergi ke pavilion pengumpulan buku untuk memilih seni bela diri peringkat ketiga. Menurut aturan Balai Seni Bela Diri, murid bela diri di tingkat ke-7 pemurnian tubuh dapat memilih satu seni bela diri peringkat ketiga, dan murid di tingkat ke-8 dan ke-9 juga dapat memilihnya. Berjalan-jalan di Balai Seni Bela Diri, banyak murid yang mengenal Luo Xiu bisa merasakan beberapa perubahan nyata dalam dirinya. Luo Xiu tampaknya menjadi lebih kuat. Saat dia berjalan melewatiku, aku bahkan bisa merasakan tekanan. Mungkinkah dia telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh? Dikatakan bahwa tingkat ke-8 dari murid bela diri pemurnian tubuh akan memiliki aura tekanan ketika mereka memadatkan energi darah mereka. Kurasa tidak, dia masih berada di tingkat ke-7 pemurnian tubuh sebulan yang lalu. Bagaimana mungkin dia mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh begitu cepat? Banyak orang membicarakannya. Sudah sebulan sejak Luo Xiu pergi ke kawasan Gunung Yamanato untuk berkultivasi setelah penilaian tahunan terakhir. Bukan hanya karena menembus dalam basis kultivasinya tetapi juga karena tubuh Luo Xiu berubah. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia, bagaimana dia telah berubah selama beberapa hari ini. Sejak dia bersatu dengan manik hidup dan mati, fisik dan garis keturunannya telah dipengaruhi oleh kekuatan hidup dan mati dan mereka mulai berubah secara perlahan. Ditambah dengan kemajuan pesat dalam kekuatan baru-baru ini, keadaan pikirannya dan mentalitasnya untuk pertempuran sengit banyak berubah. Seluruh temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dalam perjalanan ke pavilion pengumpulan buku, seseorang tiba-tiba muncul di depan Luo Xiu. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut, mengenakan kemeja putih dengan senyum di wajahnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak seperti orang tua biasa tanpa sedikit pun fluktuasi auranya. Kekuatan besar yang bergejolak di meridian dan titik akupuntur lelaki tua berbaju putih tersebut jauh lebih kuat daripada ahli bela diri alam laut energi yang telah dilihat Luo Xiu. Dia berada di tingkatan bawaan, apalagi lelaki tua itu tampak sangat akrab. Dia adalah orang tua yang telah mengujinya di serikat berburu. Jelas, pria tua ini tidak hanya melayani di serikat berburu tetapi juga tetua dari Balai Seni Bela Diri Qingyun. Saya Luo Xiu, senang bertemu denganmu. Ada 5 tetua di Balai Seni Bela Diri, dan Luo Xiu hanya melihat 2 tetua. Satu bertanggung jawab atas penilaian di awal dan yang lainnya menjaga pavilion pengumpulan buku. Adapun 3 tetua lainnya, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Zhuang Nantian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Luo Xiu, ikut aku. Zhuang Nantian berbalik dan berjalan pergi setelah mengatakan itu. Luo Xiu ragu jadi dia mengikutinya. Namun, dia tidak tahu mengapa tetua Zhuang mencarinya. Mengikuti pria tua dengan kemeja putih, Xiu datang ke loteng halaman jauh di dalam Balai Seni Bela Diri. Zhuang Nantian tersenyum dan berkata, duduklah. Luo Xiu tidak menolak dan duduk di seberang lelaki tua itu. Nantian berkata lebih dulu, aku Zhuang Nantian, tetua Balai Seni Bela Diri. Kita pernah bertemu sebelumnya. Aku mendengar bahwa teknik internal peringkat ketiga yang kamu pilih di pavilion pengumpulan buku adalah teknik kultivasi yang murni kan? Setiap seni bela diri yang dipilih di Balai Seni Bela Diri akan didaftarkan. Jadi, Xiu tidak terkejut kalau Zhuang Nantian tahu teknik kultivasi apa yang dia pilih. Luo Xiu menjawab, ya, benar, tetua Zhuang. Ekspresi Zhuang Nantian sedikit berubah dan dia berkata, aku melihat bahwa basis kultivasimu telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh, dan kamu berhasil menembusnya lagi hanya dalam waktu 1 bulan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan bakat dan kecerdasan. Kelihatannya kamu telah menguasai teknik kultivasi yang murni.
Melihat Luo Xiu mengangguk lagi untuk memastikan, Nantian tertawa terbahak-bahak. Oke, itu cukup bagus. Untuk dapat menguasai teknik kultivasi yang murni dalam waktu sesingkat itu, tidak ada yang bisa menandingi bakat kultivasi bela dirimu di antara semua murid di seluruh balai seni bela diri. Bahkan di seluruh Kabupaten Naga Awan, bakatmu masih bisa masuk tingkat 10 besar. Zhuang Nantian terlihat sangat senang. Dia memandang Luo Xiu dan berkata, masih ada 2 bulan sebelum kejuaraan kultivasi bela diri di Balai Seni Bela Diri Kota Awan kita. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Luo Xiu tahu tentang kejuaraan kultivasi bela diri yang diadakan oleh Balai Seni Bela Diri Qingyun melalui percakapan dengan Nantian, tetua dari Balai Seni Bela Diri. Luo Xiu menjadi lebih bersemangat. Seperti yang dikatakan tetua Zhuang, dia perlu berjuang untuk kondisi kultivasi yang lebih baik. Lagi pula, kejuaraan seni bela diri tahunan adalah kesempatan untuk berjuang bagi mereka. Untuk siswa yang bahkan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kejuaraan seni bela diri, tidak mungkin bagi Balai Seni Bela Diri untuk memberi mereka sumber daya apapun. Ini adalah hukum kelangsungan hidup terkuat. Menarik napas dalam-dalam, Luo Xiu sangat percaya diri. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk mendapatkan tingkat yang bagus dalam kejuaraan seni bela diri. Selama dia mau, tidak masalah untuk memenangkan hadiah pertama. Setelah meninggalkan loteng, Luo Xiu langsung menuju ke lantai 2 pavilion koleksi buku dan memilih seni bela diri ilmu pedang yang telah dia pikirkan sepanjang hari. Itu adalah ilmu pedang guntur. Seni bela diri ilmu pedang ini berfokus pada kecepatan. Dikatakan bahwa hanya seni bela diri tercepat yang bisa tak tertandingi. Ada 1.300 batu vitalitas tingkat rendah di gelang penyimpanan. Setelah memilih ilmu pedangnya, Luo Xiu pergi ke toko senjata terlebih dahulu. Saat bertarung dengan Chen Hu, pedang King Feng-nya patah karena senjata biasa tidak bisa menahan kekuatan senjata perang. Di toko senjata, Luo Xiu melihat sekeliling. Kekuatan senjata perang tingkat manusia rendah sangat berbeda karena bahan dan teknik penempaan yang berbeda. Jadi, harganya berkisar antara 300 hingga 800 batu vitalitas tingkat rendah. Di antara senjata perang, harga senjata pedang relatif tinggi, karena sebagian besar ahli bela diri menggunakan pedang. Pedang hitam pekat panjang yang ditempa dengan verberit menarik perhatian Luo Xiu. Pedang ini tidak memiliki terlalu banyak bentuk yang indah dan halus. Tubuh dan gagang pedang semuanya hitam pekat, yang memiliki suasana sederhana dan primitif. Luo Xiu mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang itu. Tubuh pedang itu jauh lebih berat daripada pedang panjang biasa. Ada kata bayangan yang terukir di gagangnya. Kemudian Luo Xiu memasukkan energi internal ke dalam pedang dan mengayunkannya beberapa kali, terasa cukup nyaman. Luo Xiu bertanya dengan santai, berapa harga pedang ini, Tuan? Penjaga toko tersenyum dan berkata, kamu punya selera yang bagus. Pedang ini diperoleh oleh pemburu lain dari reruntuhan kuno. Pedang ini telah diidentifikasi oleh ahli penempaan dan bahannya spesial. Bahkan senjata perang tingkat manusia tinggi tidak dapat merusaknya. Benarkah? Luo Xiu tidak tahu apakah penjaga toko itu melebih-lebihkan. Pangkat senjata perang dibagi secara ketat. Secara umum, senjata perang biasa dengan tingkat lebih rendah tidak dapat menahan tebasan senjata perang tingkat tinggi. Penjaga toko melanjutkan, namun, kekuatan pedang ini sedikit lemah. Hal ini relatif umum di antara senjata perang tingkat manusia rendah. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku hanya dapat memberimu harga 800 batu vitalitas tingkat rendah. Luo Xiu melebarkan matanya dan berkata dengan marah, 800? Bagaimana bisa pedang perang merasa bahwa pedang itu mungkin memiliki asal yang luar biasa, jadi dia memberi harga 600. Alasan mengapa penjaga toko mengatakan 800 adalah karena dia melihat Luo Xiu masih sangat muda. Mungkin Luo Xiu akan membelinya, lalu dia bisa mendapatkan 200 batu vitalitas lebih banyak. Luo Xiu berkata, terlalu mahal, aku tidak menginginkannya. Kemudian, dia meletakkan pedang itu kembali ke tempatnya. Kelopak mata penjaga toko naik dan dia berkata dengan cepat, Tuan, kita bisa menegosiasikan harganya. Penjaga toko menggertakkan giginya seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Bagaimana kalau 700? Harganya tidak bisa lebih rendah lagi. Meskipun Luo Xiu masih muda, dia sama sekali tidak mengabaikan urusan dunia. Melihat sikap penjaga toko itu, dia tahu bahwa penjaga toko ingin menipunya. Kupikir kamu tidak memiliki ketulusan sama sekali. Ada juga banyak toko senjata lain di jalan ini. Aku akan melihat-lihat yang lain, dengus Luo Xiu dingin dan hendak pergi. Melihat situasi ini, penjaga toko sedikit panik. Jika tamu itu benar-benar pergi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. 600, ini adalah harga terendah. Jika kamu tidak puas, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Harga 600 batu vitalitas sedikit lebih tinggi dari pedang perang tingkat manusia rendah biasa, tetapi bahan khusus dapat menahan tebasan senjata perang tingkat tinggi. Harga ini tidak berlebihan. Luo Xiu memang merasa pedang ini agak istimewa. Jadi dia bergumam lalu mengeluarkan batu vitalitas pemadatan energi internal. Selain itu, ada pil lain untuk setiap tingkat kultivasi, seperti pil pemurnian otot,
pil pemurnian tulang, dan pil pemulihan darah. Luo Xiu datang ke sini kali ini karena dia berencana untuk membeli beberapa pil pemulihan darah. Pil tingkat pertama semacam ini paling cocok untuk murid bela diri yang berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh untuk memadatkan energi darah. Ketika Luo Xiu mengambil pil, angin harum masuk ke hidungnya dan sebuah suara lembut terdengar, "Tuan, apakah kamu punya pil Roes?" Luo Xiu melihat sekeliling dan melihat seorang wanita cantik dengan rok polos putih berdiri di sampingnya. Terlihat lekuk tubuhnya yang halus dan bergelombang. Nona Lu. Hanya sekilas Luo Xiu dapat mengenali bahwa wanita cantik dengan aroma harum samar di tubuhnya itu adalah Lu Mengyao, guru dari Balai Seni Bela Diri.